saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam program Night Call GPB pada malam hari ini. Saya memperkenalkan diri sebelum kita meneruskan acara ini. Nama saya Pendeta Emeritus C.L.T. Lisap, melayani terakhir sebagai Ketua Majelis Jemaat GPB Ephatha pada tahun 2014. Malam hari ini kita akan masuk dalam pelayanan firman, merenungkan firman Tuhan berdasarkan sabda bina umat hari ini, malam hari dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu kami datang menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah melalui program Night Call GPB. Dan di dalamnya kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus dan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan hati dan seluruh kehidupan kami agar kami dilayakkan untuk mendengarkan sabda-Mu. Lalu Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar pada saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca, menjadi pelita dan suluh pada perjalanan hidup kami yang menguatkan kami supaya kami boleh menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus bersabda, kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini berdasarkan kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 19. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 19 yang demikian firman-Nya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja,
keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yahuda, tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur, ia tidak dapat tidur. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan itu dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita diperkenankannya untuk dapat beribadah melalui program Night Call GPIB. Kita bersyukur pula bahwa di tengah pandemi COVID-19 kita masih dipelihara Tuhan, sehingga kita diperkenankannya untuk masih hidup sampai saat ini. Bacaan kita pada malam hari ini mengungkapkan kepada kita bahwa Darius orang Media itu dalam usia 62 tahun diangkat menjadi Raja Babilonia, menggantikan Raja Belsasar yang terbunuh pada perjamuan besar para pejabatnya. Untuk mengokohkan kerajaannya, maka Raja Darius mengangkat 120 orang wakil raja dan 3 pejabat tinggi membawahi 120 orang wakil raja itu. Di antara ketiga pejabat tinggi itu adalah Daniel. Daniel memiliki keistimewaan lebih daripada yang lain.
Karena ia memiliki roh yang luar biasa, yang mampu menafsirkan mimpi, penglihatan, dan hal-hal yang tersembunyi sebagai karunia Allah dalam kehidupan. Itu sebabnya Raja bermaksud untuk mengangkat dia, menempatkan dia sebagai pemegang kekuasaan atas seluruh kerajaan Babilonia pada saat itu. 120 orang wakil raja dan pejabat tinggi yang lain tidak senang. Mereka iri, mereka benci, mereka memusuhi Daniel. Mereka ingin menjatuhkan Daniel, kalau perlu membunuh Daniel. Karena itu mereka mengadakan persekongkolan dan datang kepada raja agar dibuat satu peraturan dan ketentuan bahwa bila mana ada orang-orang dalam 30 hari ini masih beribadah, menyembah, dan berhubungan dengan dewa-dewa yang lain, mereka dihukum dan dimasukkan ke dalam gua singa. Maksud mereka sebenarnya adalah untuk menjebak, menjatuhkan Daniel. Raja menyetujui dan mengesahkan satu dektrik peraturan itu. Daniel yang mengetahui akan hal itu, ia tidak berhenti untuk memuliakan Tuhan. Ia bisa berhenti untuk berdoa. Ia bisa berdoa dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Tapi karena kesetiaannya kepada Allah, ia tetap melakukannya, peribadatannya seperti biasanya. Berdoa 3 kali dalam sehari. Dan pada saat dia berdoa, ia dijebak oleh mereka yang mau melakukan sesuatu yang tidak baik bagi dia. Dilaporkan kepada raja bahwa ada orang yang melanggar peraturan raja. Dan pada akhirnya mereka memberitahukan bahwa yang melakukan itu adalah Daniel. Maka raja sangat sedih. Ia berusaha semalam-malaman untuk melepaskan Daniel. Ia merasa tertipu. Ia terjebak dengan dekret yang dilakukannya, yang dibuat, yang ditandatangani. Sehingga mereka yang berusaha menjatuhkan Daniel, pada saat mereka menjebak Daniel sedang beribadah, mereka melaporkan hal itu kepada raja. Dan akhirnya raja harus memasukkan dia ke dalam gua singa. Tapi raja masih sempat mengatakan bahwa Allahmu yang engkau sembah akan melindungi engkau. Memang pada waktu ia berada dalam gua singa, singa tidak menerkam dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini ada beberapa catatan pentingnya dapat kita renungkan bagi kita pada malam hari. Pertama, bahwa kita hidup dalam realitas yang penuh dengan tantangan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan juga dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, seringkali mengalami tantangan di lingkungan kehidupan kita, lingkungan pekerjaan dan sekolah. Memang dalam firman Tuhan, Filipi 1 ayat 29 diungkapkan bahwa kita dipanggil bukan untuk hanya beribadah, untuk percaya, tapi juga menderita bagi Dia. Itu kenyataan kita alami dalam kehidupan ini. Dan juga ada orang-orang yang tidak senang, iri dan benci atas keberhasilan yang dialami oleh anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Dimusuhi. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa kegelapan tidak senang dengan terang. Orang-orang yang berprestasi dan yang unggul sekali disingkirkan. Catatan yang kedua, bahwa di tengah tantangan itu Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Karena itu jangan takut. Jangan mengkompromikan iman kita, jangan meninggalkan iman.
Jangan menyangka lima, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sebagai anak-anaknya. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan menghadirkan kita seperti Daniel di tengah dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menghadirkan damai sejahtera, kebenaran, keadilan, dapat menolong orang yang lain di tengah pergumulan mereka. Khususnya di tengah pandemi COVID-19, supaya kita menjadi berkat melalui apa yang dapat kita lakukan. Bukan melalui apa yang tidak ada pada kita, tapi melalui apa yang ada pada kita. Melalui kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan secara khusus mendoakan mereka yang sakit, mereka yang terkena dampak COVID, Corona. Dengan segala karunia dan potensi dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus melayani Dia dalam kesetiaan. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Kami hidup di tengah kenyataan-kenyataan yang sulit dan menantang kehidupan kami seperti yang dialami oleh Daniel. Ada permusuhan, ada kebencian, ada iri hati. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami sebagai anak-anak. Tuhan hadir tengah kehidupan kami walaupun kami berada bagaikan Daniel di gua singa. Kasih sayang Tuhan tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami memahami bahwa kami dipanggil Tuhan untuk hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan sabda-Mu ini. Tuhan memberkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, departemen, yayasan, dan juga semua yang berfungsi membantu pelayanan di kantor Majelis Sinode. Pelayanan gereja-Mu yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, Tuhan memberkati, sehingga kami tetap mampu bersaksi sekalipun berada di tengah tantangan dan pergumulan. Untuk gereja pada umumnya ya Tuhan, juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, agar kami boleh bergandengan tangan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Bagi pemerintah, negara dan bangsa yang kami cintai, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tanggung jawab yang diemban yang tidak mudah, supaya mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena jabatan yang mereka peroleh, fungsi yang mereka terima adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Kami berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang masih berada dalam keadaan sakit karena corona, dengan berbagai dampak yang kami alami di tengah masyarakat bangsa kami. Tuhan kiranya menolong. Kami tidak pernah tahu berapa lama lagi kenyataan seperti ini kami alami. Gereja-gereja-Mu sudah memulai ibadah di rumah-rumah ibadah, walaupun belum semua. Tapi kami mohon Tuhan menolong supaya pandemi ini segera berlalu dari kehidupan kami dan kami dapat beraktivitas lagi sebagaimana seharusnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang berduka karena kehilangan kekasih yang mereka cintai. Tuhan memberikan penghiburan dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit supaya Tuhan memberikan pemulihan.
Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua kami yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga hidup dan kehidupan kami terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Inilah ya Tuhan, doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu, tidak dengan nama lain, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah cara kita pada malam hari ini. Kiranya ibadah yang sudah kita lakukan oleh program Night Call GPB dan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita tidak pernah sendiri, kita ada bersama-sama dengan Tuhan yang mengutus kita di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Terima kasih.